Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Bima Sakti, NIM 2283 dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Untirta. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik ketenagaan listrik dengan materi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan air dengan mengubah dari energi potensial dan energi kinetik air. Pengertian PLTA menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang pedoman penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan adalah pembangkit yang mentransformasi energi potensial menjadi energi yang memiliki kecepatan yang dikenal dengan energi kinetik air sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada prinsip kerja PLTA. Prinsip kerja dari pembangkit listrik ini adalah mengubah energi potensial dan energi gravitasi air menjadi energi listrik. Air yang telah dibendung menghasilkan energi potensial karena turun ke turbin oleh gaya gravitasi. Saat air mengenai turbin, energi potensialnya berubah menjadi energi listrik. Maksud saya energi kinetik yang menghasilkan kecepatan untuk memutar turbin dan diubah menjadi energi mekanik. Ya, di sini ada gambarnya ya. Dari bendungan mengalir ke turbin. Nah, seperti itu tenaga turbin ada shaft yang ke generator. Lalu turbin akan berputar dan meneruskan putarannya ke generator. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin akan dikonversi oleh generator menjadi energi listrik. Listrik tersebut melalui power supply akan disambung ke kabel-kabel yang terhubung. Dari kabel-kabel terhubung itu akan dihubungkan dengan soket agar bisa dikonsumsi oleh warga yang membutuhkan. Dan air yang telah mengalir itu akan disalurkan kembali ke sungai-sungai atau waduk agar bisa dimanfaatkan kembali oleh warga. Selanjutnya ada komponen-komponen pembangkit PLTA. Yang pertama ada bendungan. Bendungan berfungsi sebagai penyimpan air dan energi. Selain itu, bendungan digunakan untuk menaikkan permukaan air agar air dapat bergerak dan menghasilkan tenaga. Dan di sini ada gambarnya bendungannya. Selanjutnya ada turbin. Turbin berfungsi mentransformasi energi potensial air menjadi sebuah energi mekanik. Turbin air terdiri dari beberapa jenis seperti turbin Kaplan, turbin Pelton, dan turbin Francis, dan lain sebagainya. Turbin air prinsipnya sama dengan kincir angin. Yang membedakan hanya fungsi dorong angin untuk memutar turbin digantikan oleh tenaga air. Selanjutnya ada generator. Fungsi generator menghasilkan energi listrik dengan mengubah energi mekanik yang terjadi. Generator dihubungkan dengan turbin yang meneruskan putaran untuk mengkonversi energi yang dihasilkan oleh turbin. Generator turbin saling berhubungan oleh gigi putar sehingga ikut memutar generator. Perputaran tersebut juga berpengaruh sehingga memutar kumparan magnet yang terdapat dalam generator. Ya, di sini ada gambarnya ya. Bagaimana? Ada generator yang terdiri dari stator, rotor, terus ada shaftnya di sini untuk menghubung dari turbin ke generator. Di sini turbin akan berputar apabila terkena energi air untuk memutar turbin. Lalu turbin akan berputar
memutar generator untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya ada jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari PLTA menuju rumah, industri, dan tempat-tempat lainnya yang membutuhkan listrik. Di sini terdapat dua sistem transmisi, yaitu sistem transmisi jarak jauh atau biasa dibilang oleh kita surket ya. Selanjutnya ada saluran distribusi untuk menyalurkan listrik ke rumah-rumah atau perkotaan dan industri lainnya. Listrik ini diturunkan tegangannya oleh transformator step down karena listrik yang terdapat pada transmisi jarak jauh ini sangat besar tegangannya. Selanjutnya ada manfaat PLTA. Pertama, ini menghasilkan energi listrik untuk membangkit generator tadi. Yang kedua, ini sebagai cadangan air dan perairan pada musim kemarau. Yang ketiga, sebagai tempat budidaya ikan air tawar. Yang keempat, sebagai penanggulangan bencana banjir. Yang kelima, sebagai akulasi tempat wisata. Yang keenam, sebagai irigasi perairan dan perhubungan dan pertanian warga-warga. Selanjutnya ada yang ketujuh, sebagai wadah ternak perikanan warga. Sini ada kelebihan dan kekurangan PLTA. Yang pertama, ada kelebihannya ini respon pembangkit yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan beban, hingga pembangkit listrik ini sangat cocok digunakan sebagai pembangkit listrik tipe peak untuk di kondisi beban puncak ataupun saat terjadi gangguan di jaringan. Yang kedua, ada kapasitas daya keluaran PLTA relatif besar dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya, dan teknologinya ini sudah bisa dikuasai oleh Indonesia, sudah banyak di Indonesia. Dan PLTA umumnya memiliki umur yang sangat panjang, yaitu 50 sampai 100 tahun. Ini ada bendungan yang digunakan biasanya dapat sekaligus digunakan untuk kegiatan lain seperti irigasi atau sebagai cadangan air dan pariwisata. Selanjutnya ada beban emisi bebas emisi karbon ya, karena di sini tidak ada emisi yang dihasilkan oleh PLTA ya. Selanjutnya ada manfaatnya, itu tidak menyebabkan polusi gas rumah kaca. Selanjutnya ada kelemahan PLTA yang kekurangannya membutuhkan investasi yang besar. Ya, di sini karena PLTA membutuhkan biaya pembangunan yang besar pada saat awalnya. Yang kedua, ini ada membutuhkan lahan yang sangat luas. Nah, di sini karena lahan yang sangat luas ini digunakan sebagai bendungan untuk menampung air untuk energi listrik. Nah, di sini ada beberapa PLTA di Indonesia ya. Yang pertama ini ada PLTA Ubruk yang ada di Jawa Barat dengan 3 unit, kapasitasnya 17,1 MW. Kedua ada PLTA Sanguling yang ada di Jawa Barat juga dengan 4 unit, kapasitasnya 700 MW. Selanjutnya ada PLTA Cirata di Jawa Barat juga, mempunyai 8 unit dengan kapasitas 1008 MW. Dan PLTA Jatiluhur di Jawa Barat dengan 7 unit, kapasitasnya 175 MW.
dan PLTA Genyem kapasitasnya 20 MW, memiliki 2 unit. Ini ada di Papua, Provinsi Papua. Dan PLTA Baliem di Wamena berkapasitas 50 MW. Dan ada di Sulawesi Tengah, yaitu PLTA Suwena Poso ya, di Sulawesi Tengah dengan 4 unit, kapasitasnya 160 MW. Dan PLTA Asahan di Sumatera Utara dengan 2 unit, kapasitasnya 180 MW. Dan PLTA Tulungagung berada di Jawa Timur dengan 2 unit, kapasitasnya 46 MW. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.